juga rasa prihatinku secara pribadi terhadap tanah kelahiran. Menimbulkan semangat buat aku membantu tanah kelahiranku agar tanah kelahiran aku ini bisa lebih baik, bisa ekonominya lebih baik ke depan, khusus masyarakat yang ada di sana. Kita mengedepankan bagaimana memajukan ekonomi ini untuk mensejahterakan masyarakat. Dari hasil diskusi panjang kami sebagai profesional di bidangnya, aku memutuskan sosok Ibu Wasri ini di samping kami melihat rekam jejaknya yang baik. Selamat malam. Malam ini saya berkunjung ke kediamannya Pak Haji Sapuan untuk berbicara santai dengan beliau mengenai biografi perjalanan hidup beliau selama di rantau dan prestasi-prestasi beliau selama di rantau dan diperoleh. Pada intinya, saya ingin bertanya kepada Bapak Haji Sapuan, SE, MM, AK, CA, CPA. Kalau gelar SE, Sarjana Ekonomi, sudah tidak asing lagi didengar pada telinga umumnya. MM, Magister, Manajemen Magister, bukan begitu Pak Haji? Ya. Terus AK, CA, CPA, CPA ya? CPA. Itu yang perlu saya ketahui dan masyarakat ketahui. Gelar itu dari mana diperoleh, bagaimana cara memperolehnya, prestasi apa yang Bapak dapatkan? Iya, gelar AK adalah gelar akademik. Kalau zaman dahulu, gelar akademik ini adalah gelar akademi dari spesialis pendidikan profesi, spesialis akuntan. Dulu saya alumni dari UI, sebagai akuntan, alumni UI, itulah gelar akuntan. Dan gelar AK tersebut dulu namanya akuntan berregister negara di bawah dalam departemen keuangan. Tapi saat ini gelar tersebut AK itu hari ini tidak dikeluarkan lagi. Maka sekarang lulusan-lulusan ekonomi sekarang kalaupun mau ini harus mengejar gelar CA. Untuk gelar CA ini harus diperebut dengan cara mengikuti tes. Kalau udah lulus tes sertifikasi, ini ada gelar sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Itu yang CA. Di samping itu, kalau untuk gelar CPA adalah juga gelar sertifikasi public accountant ya, certified public accountant ya, yang berfungsi sebagai berperan lebih kepada peran sebagai auditor. Jadi sertifikasi sebagai auditor atau partner di kantor akuntan publik. Nah, jadi ya, itu kira-kira CPA itu dengan dikeluarkan oleh Ikatan Asosiasi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Baik, Bapak Haji Sapuan, dengan titel ini, kalau untuk Provinsi Bengkulu ataupun kabupatennya Bapak, tanah kelahirannya, kira-kira ini omongan umumnya, kira-kira sudah berapa orang yang sudah mempunyai gelar ini? Untuk gelar CPA mungkin hari ini
di Kabupaten Mukomuko, khusus putra putri Kabupaten Mukomuko, setahu saya baik CA maupun CPA kayaknya hari ini setahu belum ada. Tetapi banyak teman-temanku profesor, doktor di Universitas Negeri Bengkulu, khususnya UNIT, sudah ada beberapa yang gelarnya CA. Akan tetapi untuk CPA sangat minim. Khususnya putra-putri yang berasal dari tanah kelahiranku, Provinsi Bengkulu, terkhusus Kabupaten Mukomuko. Terkhusus Kabupaten Mukomuko. Ya, di sini sedikit saya pengen menggali tentang Bapak Haji Sapuan. Kita pengen tahu biografi Bapak Sapuan. Saya dilahirkan dari desa kecil di Kabupaten Mukomuko, yaitu Desa Bantal. Desa Bantal. Yang Saya saat sering ini, mendengar itu. ya, Desa Bantal yang saat ini namanya kecamatan berada di Kecamatan Tranamjaya. Dan saya sekolah dari SD, SMP di kecamatan tersebut. Tetapi setelah itu karena susahnya pendidikan waktu itu di kampung halaman di tahun itu mengharuskan saya harus hijrah sekolah, pindah ke kota lain dari Provinsi Bengkulu, yaitu saya pindah ke Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang. Jadi saya diluluskan SMA di Sumatera Selatan, yaitu sekolah metodis, tetapi sempat mencap pendidikan di Provinsi Bengkulu, tepatnya di SMA Ipuh setengah tahun atau satu semester. Ya, Mukomuko Selatan ya? Iya, Mukomuko Selatan zaman dulu, yang sekarang menjadi Kecamatan Ipuh. Kecamatan Ipuh. Ya. Pak Haji Sapuan, karena Bapak sekarang menjadi calon di Kabupaten Mukomuko, saya pengen bertanya lebih ke Bapak Haji Sapuan. Yang pun pertamanya, saya pengen bertanya, berapa kekayaan Bapak beserta aset dan dari mana diperoleh? Ya, kalau berbicara aset ya, kekayaan, mungkin nanti saudara akan tahu kenapa berbicara harta kekayaan. Sehubungan saya akan mencalon salah satu kandidat calon Bupati di Kabupaten Mukomuko, toh nanti juga akan dipublikasi oleh KPU melalui KPK ya. Secara resminya secara ya? resmi akan dipublikasi oleh KPK, karena nanti, dari KPU melalui data KPK kami telah menyampaikan laporan harta kekayaan secara elektronik ke KPK. Jadi kayaknya kurang elok kalau saya menyampaikan di depan. Jadi Anda boleh tahu sendirilah. Akan tetapi kalau bicara asal muasal harta, karena profesiku tadi sebagai orang ekonomi, ya. Saya adalah partner dari salah satu kantor akuntan publik yang ada di Jakarta, yaitu kantor akuntan publik Tasnim Pardiman Sapuan Nuzuliana Ramdan Darnekan, dengan kerjasama atau member Impact International. Yaitu di samping itu juga aku bergabung di naungan dan juga salah satu pendiri konsultan keuangan, yaitu PT Indobis Sinergi Consulting. Dari sinilah saya sudah mengabdi di konsultan ini lebih kurang hampir 20 tahun. Di sini saya sering mendengar Bapak Haji Sapuan ini seorang pengusaha. Saya pengen tahu prestasi apa yang Bapak peroleh selama Bapak bekerja dan menjadi pengusaha. Ya, kalau bicara pengusaha, kami bukan pengusaha lah. Kalau bahasa kami sebagai profesional, Yes. Kami ini sebagai profesional di bidang jasa, yaitu sebagai konsultan keuangan, atau lebih banyak dikenal orang sebagai advisory, financial advisory, penasihat keuangan melalui konsultan keuangan, dan sebagai auditor independen melalui kantor akuntan publik kami. Kami menangani banyak klien kami, ya, ada beberapa perusahaan asing dari berbagai negara, baik di negara Asia, Jepang, Cina, termasuk juga perusahaan-perusahaan dari Eropa yang saat ini yang kami pegang, baik melalui konsultan keuangan maupun berperan sebagai auditor independen. Nah, itu berbicara ini. Di samping itu juga kami juga membantu meningkatkan investasi dari negara luar kepada Indonesia. Kami menggandeng beberapa investor untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, termasuk ya
tidak di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Bapak sudah bekerja sama baik di nasional dan Maupun internasional. internasionalnya. Dan itu sudah berjalan sekian berapa tahun? Sekitar 20-an tahun. Wow, luar biasa. Di sini ada pertanyaan yang sedikit agak menjanggal di hati saya depan. Mungkin sudah saya banyak dengar pertanyaan ini di seluruhan, khususnya di tanah kelahiran Bapak, yaitu Kabupaten Mukomuko. Yang jadi pertanyaan saya ini, mengapa Bapak sampai 3 kali mencalonkan diri? Dan apa tujuan Bapak sesungguhnya? Ya, betul. Saya mencalon diri sebagai kandidat bupati di tanah kelahiran kami adalah karena adanya dorongan dari sebagian besar masyarakat. Di samping itu adalah juga rasa prihatinku secara pribadi terhadap tanah kelahiran. Nah, keprihatinan terhadap tanah kelahiran didorong oleh ini permintaan sebagian masyarakat inilah yang membuat hati prihatin ini tadi menimbulkan semangat buat aku membantu tanah kelahiranku agar tanah kelahiran aku ini bisa lebih baik, bisa ekonominya lebih baik ke depan, khusus masyarakat yang ada di sana. Dan itu Bapak itu 3 kali dengan sekarang, yang saya ketahui dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang pertama, kalau umum pada umumnya orang mencalonkan diri kalah pertama, itu keduanya tidak akan mencalon. Itu biasa. Ini Bapak jadi calon lagi yang kedua. Itu luar biasa menurut saya. Kenapa? Yang pertama pada umumnya orang mencalonkan yang pertama kalah, tidak lagi mencalonkan diri yang kedua. Ini Bapak mencalonkan diri yang kedua, dan itu Bapak boleh dikatakan tidak terpilih sebagai bupati. Itu yang keduanya. Dan yang sangat luar biasanya lagi, Bapak ketiga kalinya mencalon diri sebagai Bupati Mukomuko. Itu sangat luar biasa menurut saya. Karena Bapak, yang saya ketahui, biografi Bapak itu bukan dari partai, bukan dari pemerintah, dan Bapak real dari duit pribadi Bapak. Mengapa sampai demikian Bapak sampai 3 kali pengen mencalonkan diri sebagai bupati? Tujuannya apa itu? Ya sama tadi, karena rasa prihatin. Rasa prihatin terhadap tanah kelahiran. Di samping itu, saya mencoba membaktikan diriku, kemampuanku di bidang ekonomi. Apakah aku bisa membawa kemajuan buat daerah atau tanah kelahiranku? Karena harapan dari sebagian masyarakat agar aku mampu membawa tanah kelahiran ini masyarakat ini bisa lebih baik. Oleh sebab itu, saya juga tidak bosan dan tidak mudah menyerah. Yang namanya berjuang untuk memajukan tanah kelahiran, kan setiap perjuangan itu pasti butuh pengorbanan dan belum tentu sekali berjuang itu akan berhasil. Oleh sebab itu, saya tidak akan sedih, tidak akan ini berjuang sekali belum berhasil, saya coba yang kedua kali, belum berhasil juga. Mudah-mudahan yang ketiga kali ini nanti kita bisa berhasil. Dan aku yakin hari ini masyarakat di tanah kelahiranku ini udah mulai cerdas memilih pemimpin. Mudah-mudahan ke depan ini dengan kebersamaan ini nanti ini bisa membawa kemajuan buat kampung halaman. Dan saya perhatikan dan saya lihat di media sosial ataupun masukan dari masyarakat tanah kelahiran Bapak, karena saya juga orang Kabupaten Mukomuko, cukup tahu perkembangan masyarakat sana pada umumnya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan saya,
banyak yang bertanya, kenapa sih Bapak Sapuan itu memilih Ibu Wasri? Siapa itu Ibu Wasri? Siapa? Banyak yang bertanya seperti itu. Ibu Wasri adalah kandidat calon wakil yang saya ajak. Terus terang, banyak orang yang ngelamar, yang datang ke rumahku di Jakarta untuk mengajukan sebagai wakil. Tetapi aku memilih sosok Ibu Wasri ini tentu punya pertimbangan yang cukup matang. Sebagai profesional di bidang di bidangnya, aku juga butuh profesional lain yang membantu menyeleksi para kandidat calon wakil ini. Aku telah menunjuk lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika ya, Carta Politika. Dalam hal ini membantu menggodok para calon-calon wakil. Dari hasil diskusi panjang kami sebagai profesional di bidangnya, aku memutuskan sosok Ibu Wasri ini, di samping kami melihat rekam jejaknya yang baik sebagai perempuan, pernah menjadi kades beberapa periode, Kepala desa itu ya, kades atau kepala desa di tanah kelahiranku beberapa periode. Di samping beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko. Inilah, di samping itu juga berdasarkan survei kami di lapangan, beliau sangat merakyat, sangat jujur, sangat baik. Nah, saya pribadi membutuhkan sosok yang mendampingi dalam hal pencalonan orang-orang yang punya integritas, punya kejujuran tinggi integritasnya, supaya nanti kalau kita berhasil, kita betul-betul bisa memperjuangkan nasib masyarakat yang ada di tanah kelahiran kami. Sudah jelas lah rekam jejak Ibu Wasri dan bagaimana jenjang-jenjang karirnya di Kabupaten Mukomuko, dan pertimbangan yang sangat matang juga Bapak menjadikan beliau sebagai wakil Bapak maju ke depan 2020. 2020 sampai 2024, ketika Bapak menjadi bupati terpilih, target prioritas Bapak untuk tanah kelahirannya itu apa? Ya, tentu saya punya program buat tanah kelahiran kami ya, khusus Kabupaten Muko. Andaikan kami berhasil, tentu kami pengen mensejahterakan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat ini kami punya program unggulan. Ada beberapa program yang akan kami ini, khususnya pertama di bidang ekonomi, yang kedua ada di bidang pendidikan, yang ketiga ada di bidang kesehatan, dan keempat di bidang pemerintahan. Contohnya misalnya di bidang ekonomi, saat ini aku prihatin melihat di tanah kelahiranku, tadi seperti yang dijelaskan, hari ini semua udah serba online atau daring. Anak-anak sekolah harus memakai internet ya, harus semua online. Dengan sementara di tanah kelahiran kami ini listrik aja kadang-kadang belum sempurna. Kecepatan internet juga mungkin juga rendah. Nah, harapan kita adalah gimana ke depan infrastruktur di bidang listrik ini bisa mumpuni di Kabupaten Mukomuko. Makanya nanti andaikan kita berhasil, kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk merangkul pihak PLN ataupun pihak investor, gimana caranya listrik di Kabupaten Mukomuko ini bisa swasembada. Dengan swasembada listrik ini bukan hanya berdampak buat anak-anak sekolah, pendidikan, tetapi juga nanti bisa membantu ibu-ibu rumah tangga, juga bisa membantu mengangkat ekonomi keluarganya. Di samping contoh, ibu-ibu rumah tangga nanti bisa berjualan, membuat masakan dan sebagainya dengan kalau listrik sudah tercukupi. Nah, di samping itu juga di bidang ekonomi juga hari ini aku sangat prihatin. Bayangkan kita Kabupaten Mukomuko ini yang garis pantainya mungkin mencapai 100 km, tetapi udah 18 tahun kabupaten berdiri, tetapi belum punya satu pabrik es batu pun. Gimana ini mengangkat hidup derajat para nelayan-nelayan di daerah pesisir Kabupaten Mukomuko. Bayangkan, dikala harga ikan, dikala musim ikan di di tanah kelahiran kita ini sangat susah mereka harus menjual dengan harga murah karena tidak punya infrastruktur yang memadai. Tadi es batu yang susah didapat,
belum punya cold storage untuk penyimpanan pasca mereka punya hasil yang cukup. Nah, hal-hal seperti ini aku pikir ke depan pemerintah harus ikut campur tangan, membantu para nelayan-nelayan. Di samping juga di bidang ekonomi ini juga yang lain-lain yang kami pikirkan adalah harusnya pemerintah juga mampu menyediakan bibit-bibit unggul, khususnya di bidang perikanan, di bidang pertanian, termasuk peternakan. Sehingga nanti orang-orang yang tidak hobi ke laut, mungkin dia bisa hidup di sektor peternakan, mempelihara ternak, mengangon ternak, sehingga nanti ibu-ibu rumah tangga ini juga bisa produktif untuk membantu kehidupan suaminya. Kira-kira itu sedikit sekilas di bidang ekonomi ini. Di samping itu juga di bidang ekonomi ini sangat banyak sebenarnya kita canangkan, ada beberapa poin, sekitar 10 poin, tapi nanti akan kami publikasi berdasarkan KPU. Itu contoh bidang ekonomi. Nah, di bidang pendidikan, aku kepikir adalah gimana caranya orang-orang putra-putri Kabupaten Gumuko ini yang betul-betul punya prestasi itu betul-betul dilihat dan ada campur tangan pemerintah di sini agar mereka betul-betul disupport, dibantu oleh pemerintah sehingga nanti mau kembali ke daerahnya. Karena saya melihat ini belum banyak putra-putri Kabupaten Gumuko yang saat ini merantau. Mereka sangat sukses, sangat pinter, tetapi sangat susah mau turun pulang ke kampung halamannya karena mereka melihat kurang harapan di tanah kelahirannya. Saya tahu betul, aku di Jakarta hampir 30 tahun, kita banyak kenal putra-putri Kabupaten Gumuko yang sangat sukses, banyak sukses di Jakarta sesuai dengan bidangnya. Baik di berbagai departemen pemerintah, ada di perbankan, departemen pemerintah kesehatan, departemen-departemen lainnya, kehutanan, ya, perikanan, tetapi orang-orang tersebut belum dimanfaatkan sumber daya ini oleh pemerintah daerah di mana di tanah kelahiran kami. Nah, inilah nanti ke depan kalau kita berhasil di bidang pendidikan tadi, gimana ini mengelola sumber daya yang ada ini bisa lebih baik. Di samping itu juga di bidang kesehatan, kita tahu hari ini kita punya rumah sakit di Kabupaten di RSUD di Gumuko. Akan tetapi hari ini berapa banyak warga-warga kita harus sedikit-sedikit harus direkomendasi bawa ke Padang, ke ibu kota provinsi, dirujuk ke Padang atau provinsi Bengkulu. Padahal rumah sakit kita udah cukup gede. Gimana ke depan ini bisa lebih optimal, tidak perlu orang jauh-jauh. Kalau bisa, kenapa nggak di kampung halaman kita sendiri? Sehingga waktu mereka dirawat dekat dengan sanak keluarganya. Nah, ini hal penting ini yang perlu kita inikan. Nah, di samping itu juga di pemerintahan, karena sebagai profesional, aku mau juga bidang pemerintah ini juga harus bahasa ininya itu menempatkan orang disesuaikan dengan keahliannya. Nah, sehingga nanti roda pemerintahan itu bisa berputar, berjalan dengan baik, bisa optimal, bisa efisien. Kalaulah kita mampu the right man and the right place, ya, menempatkan orang sesuai di tempatnya. Jangan sampai tidak sesuai. Jika tidak sesuai, ya tunggulah kehancuran suatu organisasi atau pemerintah tersebut karena ya orang yang kurang tepat. Ini kira-kira sekilas ya kalau berbicara ke depan, andai aku berhasil dengan Sapuan dan Ibu Wasri ini sekelumit yang mungkin ini, tetapi nanti kami akan jabarkan detail di dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang akan kami sampaikan nanti di KPU. Kalau bicara di bidang ekonomi yang seperti Bapak Haji Sapuan jelaskan, poin yang perlu Bapak prioritaskan, nelayan itu salah satu yang pengen diprioritaskan. Pertanian seperti sawit, itu kan perkebunan kan banyak tuh di Muko-Muko, itu salah satunya juga ya Pak ya. Terus untuk di bidang pendidikan, Bapak bagi pemuda-pemudi yang berprestasi, Bapak mendukung secara penuh dan mensupport dengan pemerintah jika Bapak nanti terpilih. Dan di pemerintahan, birokrasi pemerintahan seperti yang Bapak bilang tadi, menempatkan orang sesuai dengan kinerjanya. Tapi apakah Bapak nanti orang itu misalnya di gini, nanti Bapak terpilih, terus
orang yang sudah memang bagus kinerjanya, secara golongan dia cukup, secara kinerja dia cukup SDM-nya, terus pendidikannya memadai, dan satu yang banyak pada umumnya pada daerah itu, dia bukan orang yang boleh dikata mensupport bapak, tapi kinerjanya bagus, SDM-nya mencukupi. Apakah bapak tetap terkerjakan sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan kinerjanya? Apakah tetap bapak akan, ya pada umumnya kebanyakan sekarang ini umumnya Pak ya, orang sekelas kepala dinas bisa non-job jadi staff, dan menurut saya itu lucu. Kenapa lucunya? Ini orang secara birokrasi dia sudah dari golongan bawah meniti sesuai dengan kenaikan pangkat golongan itu, dan pendidikannya sudah cukup semua. Pas sudah duduk di sekelas kepala dinas, karena ketidaksukaan seorang pemimpin dia dinonjolkan. Apakah bapak seperti itu juga? Karena tadi saya jelaskan tadi adalah kita tidak seperti itu. Kita tetap berpatokan kepada aturan main di birokrasi. Beberapa literatur yang saya baca, suatu pemerintah itu ada namanya suatu badan seleksi, ya, apa Baperjakat kalau nggak salah saya itu namanya, ya, untuk mempertimbang. Jadi kita tetap mengacu kepada aturan main yang ada. Oleh sebab itu jangan khawatir. Kalau kita berhasil, pasti kita mengutamakan orang-orang yang ahli. Akan tetapi aku tahu betul, mungkin tadi seperti yang dijelaskan, SDM di tanah kelahiranku belum mumpuni. Akan tetapi itulah tugasnya seorang leadership pemerintah, untuk membimbing, mengajari mereka supaya bisa atau mampu. Karena seorang pemimpin tidak akan dikatakan sukses jika tidak mampu mengayomi, membimbing para timnya. Karena bekerja sebagai bupati bukan bekerja sendiri, tetapi bekerja sebagai teamwork. Karena segitu banyak, karena kita kan mau mengabdi terhadap masyarakat, segitu banyak bidang-bidang pekerjaan yang harus dikerjakan. Tanpa disupport oleh dinas-dinas tadi dengan bekerja sama, saya rasa tidak mungkin daerah akan maju. Oleh sebab itu, tetap kami yakin dan percaya SDM Kabupaten Mukomuko itu sangat bagus. Tinggal seorang kepala daerah gimana memanage dan membina mereka agar bisa lebih baik lagi untuk kemajuan kampung halaman kita, yang tanah kelahiran kita ini. Intinya sesuai dengan kinerja mereka, ya, untuk bisa dipertahankan, bukan kedekatan, ya, bukan kedekatan. Bukan kedekatan. Karena kalau berbicara kedekatan, hari ini saya tinggal di Jakarta hampir 30 tahun. Hampir semua mungkin ASN yang ada di Kabupaten Mukomuko belum tentu saya kenal. Oleh sebab itu kita akan coba mekanisme pemerintah itulah yang akan menseleksi hal tersebut. Itu satu. Karena memang tapi kalau dari bidang pemerintah seperti itu, tapi tetap karena backgroundku ada seorang ekonomi, tetap kita mengedepankan bagaimana memajukan ekonomi ini untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, kalau ekonominya sudah baik, insya Allah sudah semua orang akan bahagia. Ya contoh sederhana aja. Kalau ekonomi kita bagus, ya, segala sesuatu itu mungkin bisa dicapai dengan cepat. Tapi kalau kita susah, ekonomi kita susah, apapun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang baik dari pusat, provinsi maupun daerah, ya bagi masyarakat belum itu jadi suatu isu tersendiri. Nah, makanya aku berpikir kita tetap mengedepankan program-program ekonomi ini di tengah masyarakat tadi, setelah disebut tadi, juga nanti akan kita coba bagaimana mengembangkan setiap desa itu ada entrepreneurship baru. Jadi ini istilahnya itu pelopor ekonomi. Tidak mesti harus di pemerintahan. Tidak harus pemerintah. Kita mengedepankan, karena hari ini aku melihat Kabupaten Mukomuko orang masih terobsesi menjadi ASN. Padahal contoh diriku secara pribadi seperti sekarang ini bukan ASN, tetapi gimana caranya kita menciptakan wirausaha baru
supaya bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena hari ini Kabupaten Mukomuko sangat minim lapangan pekerjaan. Kenapa minim pekerjaan? Karena semua orang berpikir bagaimana mencari kerja. Padahal menurut aku bukan bagaimana mencari pekerja, tetapi gimana kita menciptakan orang mampu bekerja, menjadi pengusaha, wirausaha kecil, sehingga nanti dari satu orang wirausaha kecil ini bisa mempekerjakan orang-orang lain. Inilah salah satu target saya sebagai putra kelahiran Kabupaten Mukomuko ini, agar daerah kita bisa sejajar dengan daerah lain, kalau bisa lebih dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Jadi pada intinya tidak hanya bekerja itu menjadi ASN. Dengannya hadirnya nanti Bapak Sapuan di Kabupaten Mukomuko yang bukan ASN bisa jadi wirausaha, menciptakan lapangan kerja, dan itu roda ekonomi akan berjalan dengan baik kalau sudah sistemnya sudah diperbaikin dan berjalan dengan bagus ya Pak ya. Ya seperti sistem pemerintahan yang sudah baik dan sehat, terus wirausaha diciptakan ataupun di training orang-orang yang punya niat ataupun bakat untuk punya usaha lah, pengen menjadi wirausaha. Iya, dengan kata lain nanti kita akan menyaring para mungkin para alumni, para lulusan sarjana yang saat ini masih menganggur. Mungkin ini nanti akan kita coba bina melalui pendekatan BLK, apakah dikirim Badan Latihan Kerja ini, apakah nanti dikirim keluar kabupaten kita untuk menimba ilmu. Contohlah misalnya, andaikan ada satu orang yang hobinya misalkan dia sangat senang bermain di seni kayu misalnya, mungkin nanti masyarakat tersebut, orang tersebut nanti bisa kita kirim ke daerah lain, ke Jepara untuk belajar seni dan sebagainya, sehingga nanti pulang ke tanah kelahirannya bisa memproduksi sendiri. Itu misalnya. Atau contoh lain misalnya ada masyarakat kita yang senangnya misalnya pengrajin dari perak misalnya bikin perhiasan dari perak. Mungkin nanti kita bisa kerjasakan BLK dengan perajin-perajin perak yang di Yogyakarta gitu ya. Jadi banyaklah sebenarnya kita akan coba memberdayakan masyarakat dengan pendekatan badai latihan kerja. Jika memungkinkan tadi, kita harapkan minimal satu desa, satu entrepreneurship atau wirausaha muda sebagai pelopor ekonomi di masing-masing desa. Jadi tujuannya setiap desa kita usahakan minimal satu orang, satu desa sebagai wirausaha muda pelopor di desa untuk mengembangkan yang lainnya, yang merekrut yang lainnya untuk mengembangkan ekonomi. Di sini Bapak Haji Sapuan, saya pengen pesan Bapak untuk Kabupaten Mukomuko. Ya, pesanku khusus buat masyarakat Kabupaten Mukomuko. Saya tahu kondisi saat ini kita lagi pandemi ya, COVID-19. Janganlah kita berputus asa dengan kondisi musibah yang secara nasional ini. Kita tetap harus optimis. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dari tanah kelahiran kita, juga negara kita. Tetap kita disiplin dengan protokol kesehatan, akan tetapi kita juga harus secara simultan membangun ekonomi keluarga kita masing-masing. Kenapa? Dengan kondisi begitulah nanti roda ekonomi berputar, protokol kesehatan kita jalankan. Ini juga satu-satu cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah pusat agar masyarakat ini bisa sejahtera atau tanpa kerjasama dari semua pihak masyarakat, ya pemerintah pusat juga akan kewalahan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita
patuhi protokol kesehatan. Di samping itu, secara pribadi aku tambahkan lagi, ayo bergandengan tangan memilih pemimpin dengan cara berpikir rasional, berpikir bijak, mencari pemimpin di masa akan datang. Tentu dengan pola pikir yang bijak ini nanti kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang mumpuni ini, yang bisa membawa kemajuan di tanah kelahiran kita. Di samping itu juga, khususnya Kabupaten, di samping itu juga secara politik kita boleh berbeda, tetapi hubungan persaudaraan, pertemanan tetap kita nomor satukan dengan azas aman dan tertib. Inilah yang kita utamakan. Biar selalu damai. Biar selalu damai. Jadi pesan Bapak Haji Sapuan, beliau ini muda, cerdas, tentunya berkualitas. Dan satu lagi, pesan beliau, pilihan boleh beda, persaudaraan yang diutamakan. Oke, terima kasih Pak Haji Sapuan. Semoga Bapak sukses untuk pilkada tahun ini dan Bapak terpilih. Doa kami dan jadi pemimpin yang amanah tentunya. Insya Allah. Selamat malam Bapak Haji Sapuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.